salam penuaian, salam impactful life, hidup berdampak menjadi berkat. Amin. Kedengaran ya? Amin. Puji Tuhan, saudara kita semua masih dibangunkan Tuhan. Tuhan bilang kasih Tuhan kepada kita baru setiap pagi. Tuhan menghampiri kita bukan dengan kasih sisa-sisa yang kemarin, tetapi selalu baru setiap pagi. Amin. Selamat pagi semuanya yang ada di Amerika, juga selamat sore yang buat ada di Indonesia. Saudara, terima kasih buat kesempatan saya boleh sharing firman Tuhan lagi, belajar firman Tuhan lagi, karena kita percaya setiap firman itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Nah, untuk renungan pada pagi hari ini, saya berikan judul, Kuatkan Hati, Ini Waktunya Untuk Bangkit. Saudara, ya apa yang kita mau pelajari pada pagi hari ini adalah suatu kejadian yang dicatat di dalam firman Tuhan untuk mengatakan kepada kita bahwa ada waktunya kita itu untuk sedih, ada waktunya kita itu untuk menangis, untuk suatu kejadian yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi setelah itu kita harus bangkit lagi, saudara. Jangan terus-terusan dalam keadaan sedih, menangis, tidak berdaya. Karena Tuhan itu mau kita bangkit lagi, saudara. Nah, jadi pada pagi hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang udah nggak asing lagi buat kita semua yang bernama Daud, saudara. Nah, saya sedang belajar ada satu kisah yang dicatat di dalam Perjanjian Lama di mana Daud itu mengalami tragedi yang luar biasa yang menyebabkan dia itu bahkan mau diancam, dibunuh oleh orang-orang yang terdekatnya, saudara. Orang-orang yang dekat dengan dia mengancam mau membunuhnya, saudara. Tapi nanti kita akan belajar, kita akan lihat bagaimana Daud menghadapi situasi yang mencekamkan ini, saudara. Jadi ini latar belakangnya, saudara. Daud dan waktu itu dengan 600 orang pasukannya sedang berlari menghindari dari Raja Saul, karena kita tahu bahwa Raja Saul itu sedang mengejar Daud untuk membunuh Raja Daud. Nah, pada suatu saat Daud dan pasukannya itu beristirahat di sebuah kota yang bernama Ziklag. Nah, di mana di kota Ziklag ini mereka mendirikan camp buat istri dan anak-anak mereka. Mereka bangun camp di kota Ziklag ini, saudara. Setelah mereka mendirikan camp, mereka kemudian merasa ya udah aman buat istri dan anak-anak mereka tinggal sementara di sana, dan mereka melanjutkan pertempuran, saudara. Nah, setelah pertempuran, kemudian Daud dan pasukannya itu mau melakukan perjalanan balik ke Ziklag. Dan perjalanannya, firman Tuhan berkata, memakan waktu 3 hari. Nah, pada saat mereka sampai kembali ke Ziklag, betapa alangkah kagetnya Daud dan pasukannya. Ternyata camp yang mereka bangun di Ziklag itu sudah rusak, sudah hancur, diserang oleh bangsa lain, yaitu bangsa Amalek. Nah, saudara, bukan cuman hancur, tapi juga dibakar sama bangsa Amalek. Dan bukan cuman hancur, bukan cuman dibakar, yang lebih mengejutkan, mereka enggak menemukan istri dan anak-anak mereka. Nah, saudara, saya itu punya satu dogi ya, dogi peliharaan. Nah, setiap saya pulang kerja, dogi saya itu pasti selalu udah siap-siap menyambut saya. Dia itu melompat-lompat, pengen digendong. Nah, suatu hari waktu saya pulang kerja, dia kok nggak ada, saudara ya. Waduh, saya udah mulai kemana ini ya, si Kiki, dogi saya. Saya cari ke dapur, ke ruang makan, bahkan ke kolong ranjang, nggak ada. Wah, saya panik banget, saudara. Saya udah pikiran saya macam-macam, apa ada orang masuk curi, tapi nggak mungkin, ya kan, karena nggak ada pintunya juga aman, semua nggak ada yang terbongkar. Tapi kok mana dia gitu kan? Akhirnya saya cari-cari, saya buka, akhirnya tempat terakhir yang saya cari itu kamar mandi, karena ditutup pintunya setiap saya pergi itu pasti saya tutup pintunya, saudara. Dan ternyata dia ada di sana, saudara. Aduh, ternyata berarti hari itu tanpa sadar, waktu saya ada di kamar mandi, dia ikutin saya masuk, kemudian saya buru-buru tutup pintu, nggak sadar bahwa dia ada di dalam, saudara. Wah, paniknya itu luar biasa, saudara, melihat si Kiki nggak ada. Nah, saudara, ini bayangin, saudara. Ini Daud dan anak-anaknya, saudara. Bisa bayangin nggak paniknya seperti apa, cemasnya seperti apa, sedihnya seperti apa, takutnya seperti apa. Waktu mereka kembali ke camp, mereka melihat
Mungkin kalau harta benda masih oke saudara ya, tapi ini istri dan anak-anak mereka udah nggak ada, ditawan oleh bangsa Amalek. Bayangin bagaimana perasaan mereka. 1 Samuel 30 ayat 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Saudara bayangin Daud dan pahlawan-pahlawannya yang gagah berani melihat kenyataan yang sangat-sangat mengenaskan di depan mata mereka, sampai mereka nggak bisa berkata apa-apa. Mungkin dalam hati mereka menjerit, kenapa bisa gini? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? 1 Samuel 30 lanjutannya ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara, pas mereka melihat nggak ada istrinya, anak-anaknya hilang semua, itu menghantam jiwa mereka. Mereka menangis, 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 sampai firman Tuhan berkata mereka udah nggak ada power lagi. Mereka udah nggak ada kekuatan lagi untuk menangis. Mereka nggak kuat lagi untuk menangis, saudara. Saking benar-benar menghantam jiwa mereka, saudara. Saudara, yang diberikan contoh di Alkitab ini bukan orang-orang cengeng, saudara. Bukan orang-orang biasa yang ya sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit nangis. Enggak, ini saudara. Ini yang diberikan contoh di dalam cerita ini adalah Daud, saudara. Dan pahlawan-pahlawannya, pasukannya yang super tangguh, yang kuat, yang enggak lemah, yang enggak cengeng, yang udah biasa menghadapi berbagai macam pertempuran. Tetapi melihat kenyataan ini yang mengenaskan, membuat mereka nggak ada tenaga untuk menangis lagi. Kenapa? Karena mereka udah saking kerasnya teriakan mereka menangis sampai nggak ada kuat lagi tenaga untuk menangis, saudara. Dan apa yang terjadi berikutnya membahayakan Daud sebagai seorang pemimpin dan raja. Dilanjutkan ayat 6, saudara. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Nah, ini kalimat ini saudara di ayat firman Tuhan ini, nanti kalau saudara baca, ini yang jadi kata kunci perenungan kita pada hari ini, saudara. Saya ulang ya dari ayat 6 ini ya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, sekali lagi saya bacakan kalimat ini yang untuk jadi bahan perenungan dan biar menjadi rema dalam kehidupan kita. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, saudara, kalau kita lihat sebentar kitab Yesaya pada zaman Nabi Yesaya, di mana zaman itu juga adalah zaman yang penuh dengan ketidakpastian, seperti hari inilah, saudara ya, ketidakpastian, dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan, dan firman Tuhan tiba-tiba datang kepada Nabi Yesaya di Yesaya 35 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan. Firman Tuhan datang berkata, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jadi Tuhan bilang, yuk kita kuatkan lagi yang lemah, bangun lagi iman. Eh, kita lagi belajar komunitas, saudara ya. Jadi kita juga bisa saling menguatkan, saudara. Karena Tuhan bilang, kuatkanlah tangan yang lemah dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jadi kita juga bisa menguatkan diri kita juga bisa menguatkan orang lain. Kita bilang, ayo kita kuatkan lagi yang lemah, bangun lagi iman kepada orang-orang yang mulai tawar hati. Kita beri semangat lagi kepada orang-orang teman-teman kita yang ketakutan, yang penuh dikuasai kecemasan. Saudara bilang nggak ada alasan untuk takut karena Tuhan sendiri yang akan datang untuk menyelamatkan. Amin. Nah, saudara, ini adalah power komunitas juga, saudara. Saling membangun, menguatkan, sampai kita melihat pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita masing-masing, dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, Daud dan pasukannya itu adalah orang-orang yang kuat ya kan. Daud juga kita tahu orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi kadang mungkin dari luar kelihatan orang itu kuat, teguhnya dalam iman, ya.
Tapi juga saudara, orang yang paling kuat pun, orang yang paling teguh dalam iman pun kadang-kadang perlu dikuatkan. Karena yang namanya kejadian yang membuat takut dan cemas itu bisa datang kapan aja, bisa datang dengan tiba-tiba, tidak diundang, tidak disangka-sangka. Tiba-tiba orang bisa kehilangan pekerjaan, bisa kehilangan orang yang dikasihinya, atau apapun saudara dalam kehidupan ini yang Tuhan izinkan. Saya ini contohnya saudara. Beberapa kali Tuhan izinkan saya kehilangan pekerjaan saudara. Tetapi di situ juga saya melihat mujizat Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan saya yang luar biasa. Ataupun apa saudara, apapun yang membuat saudara cemas, yang membuat saudara nggak bisa tidur, firman Tuhan datang kepada kita semua. Kuatkan hati kita, kita juga bisa harus saling menguatkan, membangun satu dengan yang lain, dan Tuhan pasti datang menyelamatkan. Dia sendiri yang akan datang menyelamatkan kita semua. Amin. Nah, firman Tuhan ini di perjanjian lama digemakan lagi, saudara. Di perjanjian baru digemakan lagi. Di perjanjian baru itu ditulis di Ibrani 12, ayat 12 sampai 13. Ibrani 12 ayat 12-13 berkata, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Sama saudara, digemakan lagi di perjanjian baru di Ibrani. Jadi firman Tuhan itu sangat jelas saudara. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk sedih, meratap, merasa nggak berdaya, tapi harus segera berhenti saudara. Kalau udah menangis, berhenti saudara. Jangan terus-terusan sedih, jangan terus-terusan merasa nggak berdaya. Tapi bangkit lagi. Sekarang waktunya untuk bangkit lagi saudara. Kita latih lagi iman kita saudara. Iman percaya kepada Tuhan. Kita kuatkan lagi lutut kita untuk berdiri, bahkan untuk berlari lagi saudara. Kuatkan tangan kita untuk bertanding lagi dalam iman. Kalau kita nggak lakukan itu, maka iman kita lama-lama justru akan menjadi lumpuh saudara. Nah, kembali kepada cerita Daud, saudara. Setelah rakyatnya menangiskan, lalu tadi saya bilang timbul kemarahan di hati rakyatnya dan mereka marah kepada Daud sebagai pemimpin. Mereka menyalahkan Daud sebagai seorang pemimpin yang membuat tragedi anak-anak dan istri mereka ini ditawan, saudara. Lalu mereka mau melempari Daud dengan batu. Nah, saudara juga dari satu hal yang kita belajar dari sini, kita juga harus berhenti saling menyalahkan. Jangan bilang, ah ini saya begini gara-gara kamu, saya begini gara-gara teman aku, gara-gara saya mengalami susah begini gara-gara pemerintahan, gara-gara mayor, saya sulit jadi begini, menyalahkan orang lain. Bahkan kita juga harus berhenti menyalahkan diri sendiri. Kita harus berhenti menyalahkan diri sendiri mungkin karena kita bilang, wah karena saya dulu mengambil keputusan yang salah, saya selalu begini, selalu begitu, menyesali. Saudara, stop semua itu, stop menyalahkan orang lain, stop menyalahkan diri sendiri, tapi kita harus belajar untuk bangkit, saudara. Bangkit melakukan seperti apa yang Daud lakukan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kita juga harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Berhenti saudara menangis, berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menyalahkan diri sendiri, menyesali apa yang terjadi di masa lalu, saudara. Nah, gimana caranya Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Salah satu Mazmur yang Daud tulis, Daud bilang begini, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saya percaya pada saat dia diancam mau dilempari batu, kan pikirannya pasti cemas, takut ya saudara ya. Tapi dia ganti pikirannya dengan mengingat semua kebaikan Tuhan. Daud ingat di masa mudanya bagaimana Tuhan membantu dia pada saat dia melawan singa dan beruang dan dia selamat. Daud ingat bagaimana Tuhan membuat dia menang dalam pertarungan melawan Goliat, saudara. Dan sekarang Daud berkata, saya mau sekali lagi menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh Daud, saudara. Bukan oleh imam, bukan oleh teman-temannya, bukan oleh orang lain. Demikian juga dengan kita, saudara. Kita bisa dengar khotbah dari hamba Tuhan yang diurapi. Itu pasti menghasilkan sesuatu, saudara. Kita di gereja sebagai komunitas memuji dan menyembah Tuhan, pasti rohani spirit kita juga diangkat. Tapi kemudian kita kembali ke rumah, kemudian kita besoknya hari Senin, hari Selasa,
Kadang-kadang kita lupa lagi dengan apa yang kita alami di gereja hari Minggu, saudara. Kita lupa dengan khotbah yang mengangkat spirit kita, dengan puji-pujian yang mengangkat rohani kita, spirit kita, saudara. Kecemasan itu datang lagi. Nah, itulah saatnya saudara kita sendiri, saudara. Kita sendiri yang cuman bisa kita sendiri menguatkan kepercayaan kita pada Tuhan. Khotbah, nasihat teman, semua baik. Tapi kita sendiri yang perlu menguatkan, kita sendiri yang perlu mengingat semua kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah terjadi di masa lalu dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita harus cari, saudara, bukan cuma itu, kita harus cari bimbingan Tuhan, kita harus cari mendengar suara Tuhan. Artinya kita harus bukan cuman udah dengar khotbah kita udah gitu ya saudara, tapi kita harus datang kepada Tuhan dalam doa, baca firman, datang lagi dalam doa, baca firman lagi terus menerus saudara. 2 Tawarikh 16 ayat 9, janji firman Tuhan berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara, kalau kita bersungguh hati, mata Tuhan itu dibilang menjelajah, mencari orang yang bersungguh hati, saudara. Dan Tuhan berjanji, Dia akan melimpahkan kekuatannya, saudara. Saudara percayalah, pada saat kita baca doa firman, doa, baca firman dengan hati yang sungguh-sungguh. Firman yang kita baca itu pasti akan berubah, bukan hanya tulisan, tapi jadi mujizat yang memberi kita kedamaian, kesembuhan, jalan keluar, tuntunan. Bahkan Tuhan bilang akan melimpahkan kekuatannya. Melimpahkan itu sesuatu yang namanya berlimpah lah saudara. Berlimpah itu sampai tumpah-tumpah keluar, sampai kita nggak sanggup menerimanya saudara. Karena kebaikan Tuhan mau melimpahkan saudara. Amin. Nah sekarang kita kembali ke Daud saudara. Apa yang Daud lakukan setelah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Tadi saya bilang, setelah kita menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, kita harus cari Tuhan dengan doa, baca firman, doa, baca firman. Nah, apa yang Daud lakukan? Sama, saudara. Kita lanjutkan, 1 Samuel 30 ayat 7 sampai 8. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abi Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Nah, sedikit saudara tentang efod, saya juga kemarin efod itu apa, saudara? Tetapi intinya efod itu pada zaman itu adalah sebuah jubah yang menjadi simbol, yang menjadi sarana untuk bertanya kepada Tuhan. Jadi pada intinya efod ini adalah simbol untuk kehadiran Tuhan di tengah umatnya dan kebutuhan akan bimbingan Tuhan kepada mereka. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau sekarang effort kita itu, yaitu saudara, kita mau cari bimbingan suara Tuhan. Sarananya apa? Sarananya itu kita dengan doa, baca firman. Karena Tuhan itu udah merobek tabir, saudara ya. Sehingga kita bisa datang ke hadirat Tuhan kapan aja kita mau, saudara. Nggak perlu di tempat khusus, nggak perlu apa. Kapan aja kita bisa ngomong sama Tuhan. Jadi kita selalu datang kepada Tuhan dengan doa, baca firman, doa, baca firman, saudara. Nah, kemudian setelah Daud berkata kepada imam, bawalah efod itu kepadaku. Artinya Daud itu mau mulai bersiap-siap mencari bimbingan Tuhan, saudara. Ya kan? Ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan kemudian Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, firman Tuhan bilang, iman kita itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saudara, saat ini nggak ada yang lebih urgent, nggak ada yang lebih emergency, selain daripada kita untuk selalu menguatkan iman kita. Dan itu hanya bisa kita dapatkan pada saat kita mendengarkan firman Tuhan yang keluar dari Tuhan. Jadi, kalau kita mendengar firman Tuhan dari khotbah seperti misalnya di hari Minggu atau setiap worship from home, di ibadah pagi seperti hari ini, ya kan saudara, itu itu betul saudara, tapi kita seperti kayak disuapi saudara. Tapi kita harus cari sendiri, makan sendiri, giat sendiri saudara. Lebih giat baca firman Tuhan. Kalau yang biasa itu kalau saya lakukan, kalau khotbah itu kan paling kayak sekarang saudara kan ya, cuplikan-cuplikan ayat. Nah, saudara kalau kita catat,
yang biasa saya lakukan, saya nanti baca lagi semuanya sehingga saya bisa tahu latar belakangnya, setelahnya apa gitu, saudara. Jadi kita lebih tahu konteksnya, saudara. Kita cari gali terus firman Tuhan, saudara. Dan firman Tuhan yang kita baca itu, yang keluar dari firman Tuhan itu pasti ada satu kalimat yang tiba-tiba tek, yang tiba-tiba hidup. Itu menjadi rema buat kita, saudara. Bukan cuma logos, tapi jadi rema, saudara. Nah, kembali ke Daud ya, saudara ya. Daud setelah menangis dan terpuruk, lalu diancam, dia menguatkan kepercayaan pada Tuhan, lalu mencari efod, artinya dia mau mencari suara Tuhan, dan Tuhan menjawab, dan Tuhan bilang, engkau akan menang. Dengan kata lain, Tuhan bilang, ayo bangkit Daud, bertanding lagi dalam pertandingan iman, engkau akan menang. Lalu kita tahu bahwa cerita selanjutnya, Daud berangkat mengejar bersama dengan 600 orang pasukannya, walaupun akhirnya yang ikut terus dengan Daud 400, karena yang 200 merasa udah terlalu capek, merasa terlalu lelah untuk melanjutkan perjalanan. Nah, kemudian saya mau tutup dengan ini, saudara. Pada saat Tuhan bilang, kejarlah, engkau dapat menyusul mereka. Tuhan itu nggak memberikan detail. Saya renungkan, kok Daud bisa ya pergi mengejar kemana? Tuhan kan nggak bilang, oh mereka perginya ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, kan Tuhan nggak bilang. Nggak kayak zaman dulu, nggak kayak zaman sekarang, saudara. Tapi Daud dan pasukannya berjalan dengan iman, saudara. Setelah imannya timbul, mendengar firman Tuhan berkata, kejarlah. Jadi Daud imannya timbul, dia bergerak, saudara. Dia pergi, saudara. Mereka pergi dengan iman, melangkah dengan iman. Tapi kemana arahnya ya kan? Sama dengan kita, kadang kita, bagaimana kita ini bisa melalui kesulitan dan masalah kita? Mana jalannya Tuhan, ya kan? Bagaimana Tuhan itu bisa memelihara saya dan keluarga saya di tengah kesulitan, bahkan mungkin kita sering dengar bahkan ada krisis, saudara. Gimana caranya? Saudara, tetapi asal kita terus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, terus mencari bimbingan Tuhan, maka jalan yang tertutup itu sedikit-sedikit terbuka, sedikit demi sedikit Tuhan secara ajaib akan menuntun kita. Firman Tuhan bilang, firman itu pelita, saudara. Cukup untuk kita berjalan setapak demi setapak. Firman Tuhan itu bukan lampu sorot yang bisa kita lihat beberapa jauhnya ke depan, enggak, saudara. Tetapi pelita. Asal kita melangkah setapak demi setapak, Tuhan bukakan jalan, Tuhan tunjukkan bimbingannya. Daud menguatkan kepercayaannya, cari suara Tuhan, terus mengejar, bangkit dan mengejar gerombolan, maju dengan iman, saudara. Lalu pada saat mereka udah mengejar, saudara, di tengah perjalanan, firman Tuhan luar biasa. Tiba-tiba Tuhan memberi petunjuk. Gimana caranya Tuhan memberi petunjuk? Melalui seorang budak Mesir yang mereka temui hampir mati kelaparan karena nggak makan 3 hari, mereka mereka waktu mengejar ketemu seorang budak Mesir, saudara. Budak Mesir ini nggak makan, dikatakan firman Tuhan udah nggak makan dan minum selama 3 hari, saudara. Kemudian lalu Daud berbaik hati, memberi roti, memberi makan kepada budak Mesir ini. Setelah diberi makan dan minum, setelah pulih lagi kekuatannya, Daud bertanya, siapa kamu dan dari mana kamu? Lalu budak ini bilang dia adalah seorang pemuda Mesir yang juga ditawan oleh bangsa Amalek. Tetapi di tengah perjalanan, dia ditinggalkan karena dia sakit. Jadi budak Mesir ini dia bilang, saya menyaksikan sendiri bagaimana kampungmu Ziklag itu dibakar. Lalu Daud bertanya, tahukah engkau kemana bangsa Amalek ini arah perginya? Dan budak ini menunjukkan arahnya, saudara. Dan cerita selanjutnya kita tahu, firman Tuhan digenapi, Daud berhasil mengambil lagi istri dan anak-anak mereka. Bahkan bukan cuma itu, ada satu kalimat yang luar biasa dikatakan, inilah jarahan Daud. Bukan cuma anak istrinya, tapi berkat yang banyak mereka berhasil jarah, saudara. Bukan kebetulan budak Mesir ini ditawan oleh bangsa Amalek. Bukan kebetulan dia jatuh sakit dan ditinggalkan di tengah perjalanan. Bukan kebetulan Daud dan pasukannya bertemu dengan budak Mesir ini dan diberi makan oleh Daud. Semua udah Tuhan atur, semua dipertemukan Tuhan untuk menolong Daud pada saat dia bangkit dan mau melangkah dengan iman. Bayangin kalau Daud nggak mau bangkit dan berkata, aduh gimana ngejarnya? Aduh ini kayaknya udah nggak harapan, anak-anak istri udah ditawan oleh bangsa Amalek yang kuat. Gimana ngejarnya, kemana mereka pergi?
Gimana kalau pikiran Daud seperti itu, saudara? Gimana kalau dia nggak bangkit? Demikian juga dengan kita. Kalau kita menyerah, ya udahlah, saya mah begini-begini aja terus. Kok janji Tuhan nggak digenapi? Nggak, saudara. Saat ini kita bangkit dan kita raih semua janji Tuhan yang udah Tuhan berikan kepada kita. Bangkit, terus cari bimbingan Tuhan, saudara. Pasti Tuhan memberikan kita kemenangan. Nggak ada yang kebetulan dalam hidup kita, saudara. Nggak ada kebetulan kita di New York, nggak ada kebetulan kita ditempatkan di tempat kerja kita yang sekarang, nggak kebetulan kita bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita saat ini. Semuanya nggak kebetulan, semuanya itu adalah alat, instrumen yang Tuhan atur untuk membawa kita untuk meraih kemenangan kita masing-masing. Amin. Tuhan bisa pakai kekacauan apapun yang di luar sana untuk tetap melindungi, memberkati saya dan saudara yang selalu mau bangkit, menguatkan hati kita pada Tuhan, cari bimbingan Tuhan, dan bertanding terus dalam pertandingan iman. Saya tutup di dalam ayat favorit saya, Mazmur, Daud juga di Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Kita mesti tetap percaya pada Tuhan dan selalu lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah. Artinya jangan terus sedih, jangan terus terpuruk, jangan terus nggak merasa berdaya. Tapi Tuhan bilang bergembiralah, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati saya dan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, semoga ini menjadi berkat buat saya dan saudara, dan bisa juga dibagikan buat teman-teman yang lain. Amin.